Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi tentang akuntan pasar modal dan jasa akuntan. Yang pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks, sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peran penting dalam ekonomi dan sosial karena sikap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Perkembangan positif yang terjadi terhadap bisnis saham di pasar modal menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan akan modal juga meningkat seirama dengan perkembangan pasar. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Di samping itu, juga berarti bahwa kebutuhan dan peran informasi akuntansi menjadi semakin penting. Selanjutnya, menurut Belkowi tahun 2007, akuntansi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis surat-surat berharga, khususnya bisnis saham di pasar modal. Masyarakat Amerika sudah mengenal bisnis tersebut sejak tahun 1990. Menurut Husnan tahun 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Sedangkan menurut Sunariah tahun 2000 halaman 4, secara umum pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Selanjutnya, keterbukaan atau transparansi perusahaan publik. Setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk pembelian efek emiten wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Prinsip keterbukaan atau full disclosure meliputi dua fase, yaitu masa sebelum listing dan masa sesudah listing. Selanjutnya, keterbukaan masih mengenai keterbukaan transparansi perusahaan publik. Terkecuali mengenai keterbukaan ini, yaitu yang pertama, jatuhnya laba perusahaan yang diyakini hanya bersifat sementara dan tidak signifikan. Yang kedua, informasi yang diduga keras dapat misleading. Yang ketiga, kontrak yang oleh pihak mitra kontrak mensyaratkan ketertutupan untuk periode tertentu. Ciri atau karakteristik dari prinsip keterbukaan atau transparansi adalah yang pertama, prinsip ketinggian derajat akurasi informasi. Yang kedua, prinsip kelengkapan informasi. Yang ketiga, prinsip keseimbangan antara faktor positif dan faktor negatif. Ada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan titik krusial dalam hubungannya dengan pasar modal. Dalam hal ini, kepentingan mereka mendapat posisi yang lebih tinggi dengan menyamakannya dengan kepentingan publik. Pemegang saham publik umumnya merupakan pemegang saham minoritas, sedangkan saham pendiri atau pemilik merupakan saham mayoritas. Di samping itu, pemegang saham minoritas mendapat pengukuhan yang lebih berkonotasi bisnis sebagai investor.
Selanjutnya ada insider trading. Maksudnya, orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selanjutnya masih mengenai insider trading. Larangan orang dalam untuk emiten lain. Yang pertama, mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud. Poin yang kedua, memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian dan penjualan atas efek. Terkecuali transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya, dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan. Selanjutnya ada pasar modal. Yang dimaksud dengan pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau obligasi maupun modal sendiri atau saham yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan swasta. Masih mengenai pasar modal. Pasar modal memiliki organisasi di bawahnya, yaitu yang pertama ada emiten, tugasnya untuk perluasan usaha. Yang kedua, memperbaiki struktur modal. Yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegang saham. Selanjutnya ada investor yang berperan untuk memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan yang terakhir berdagang. Selanjutnya ada lembaga penunjang. Tugasnya adalah penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, perantara perdagangan, efek atau broker, atau bisa disebut juga dengan pialang. Jenis dan fungsi pasar modal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis pasar modal. Di antaranya ada pasar perdana atau primary market, dan yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Fungsi pasar modal yaitu untuk tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut atau borrower. Menurut Bapepam, ada beberapa organisasi yang ada di dalamnya. Yang pertama ada akuntan publik. Tugasnya untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam. Selanjutnya ada konsultan hukum yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, legal audit. Yang kedua, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya ada legal audit. Tugasnya untuk membuat akte pendirian berikut perubahannya. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, perizinan. Yang keempat, kepemilikan aset harus atas nama perusahaan. Dan yang kelima, perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada notaris yang bertugas untuk membuat berita acara RUPS. Yang kedua, membuat akte perubahan anggaran dasar. Yang terakhir, menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Selanjutnya ada penilai. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun.
berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian para penilai. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Gimana ya kesimpulan?